Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak peduli kepadanya walaupun dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya. Allah tidak peduli walaupun dia puasa. Sahabat rahimakumullah, saum yang kita lakukan pada dasarnya kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Jika kita simak bahwa makan dasar hukumnya adalah mubah, minum juga sama, dasar hukumnya adalah mubah. Syariat Islam yang disebut dengan saum, ulama mendefinisikan bahwa kita menahan hal-hal yang tersebut tadi. Hal-hal mubah tadi kita tahan pada waktunya tentunya ya. Nah, ketika kita menahan hal-hal yang mubah tadi, maka selayaknya kita juga bisa menahan hal-hal yang haram. Kalau kita meninggalkan hal-hal yang mubah, maka kita juga harus bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Ketika yang mubah ditinggalkan, ditahan sampai waktunya iftar, maka yang haram pun harusnya ditinggalkan agar pahala saum kita dapat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli, tidak butuh orang yang melakukan saum hanya saum fisiknya saja, tetapi batinnya tidak saum. Maka hal-hal yang diharamkan tadi, az-zur itu sesuatu yang melenceng dari kebaikan atau sesuatu yang berpotensi untuk melakukan keburukan. Ketika az-zur tidak ditinggalkan, ketika hal-hal yang haram tidak ditinggalkan, maka pahala saum nanti Allah pun tidak berikan kepada orang yang saum tadi, walaupun dia menahan lapar, menahan dahaga karena dia melakukan saum tadi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan saum jasadan waruhan. Jasad kita saum, ruh kita saum, agar kita terhindar dari hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap mendapatkan pahala saum yang kita lakukan, agar kita tidak hanya menahan lapar, kita tidak hanya menahan dahaga, tetapi kita juga bisa menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya inti atau target dari saum itu adalah takwa. Takwa menurut kesepakatan ulama, walaupun banyak sekali definisi daripada takwa, setidaknya ada dua hal dalam takwa ini. Pertama adalah imtithalul awamir, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya ini tidak bisa kita laksanakan secara parsial saja, secara juz'i saja, tetapi ini harus syumul, harus mencakup semuanya. Ketika kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita laksanakan semua perintah itu. Ketika kita menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita
jauhi semuanya itu. Baik itu yang lahir ataupun yang batin. Baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Agar pahala saum kita didapat dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semuanya. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.